Hai semuanya. Hidup manusia itu unik, rumit, dan seringkali penuh paradoks. Salah satu paradoks terbesar adalah bagaimana kita bisa begitu terobsesi mencari kebenaran, tapi pada saat yang sama justru hidup dalam kebohongan. Banyak orang nggak sadar kalau setiap hari mereka berinteraksi, membuat keputusan, dan bahkan membangun masa depan di atas hal-hal yang sebenarnya nggak sepenuhnya nyata. Kadang kebohongan itu kecil, seperti pura-pura bahagia di depan orang lain padahal hatinya sedang hancur. Kadang kebohongan itu besar, seperti membohongi diri sendiri tentang apa yang sebenarnya diinginkan dalam hidup. Dan anehnya, semakin kita tumbuh dewasa, semakin banyak kebohongan yang kita telan tanpa sadar, seolah itu bagian normal dari kehidupan. Kalau dipikir-pikir, sejak kecil kita diajarkan untuk jujur. Kita diminta berkata apa adanya, menyampaikan perasaan dengan jujur, dan nggak membohongi orang lain. Tapi seiring bertambahnya usia, kita justru mendapati kenyataan bahwa dunia orang dewasa nggak sesederhana itu. Kita belajar bahwa ada kebohongan sosial yang dianggap wajar, seperti tersenyum saat nggak suka, bilang aku baik-baik saja, padahal enggak, atau memuji seseorang hanya untuk menjaga perasaan mereka. Dari sinilah awalnya manusia terbiasa hidup dalam kebohongan. Bukan karena kita jahat, tapi karena sistem sosial memaksa kita untuk menyesuaikan diri. Pada akhirnya ada semacam pemahaman diam-diam. Kalau mau diterima, kita harus tahu kapan harus menutupi kebenaran. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, kebohongan bukan cuma soal apa yang kita katakan ke orang lain. Kebohongan terbesar justru sering terjadi di dalam diri sendiri. Banyak orang hidup menjalani sesuatu yang sebenarnya nggak mereka inginkan, tapi mereka terus meyakinkan diri bahwa inilah jalan terbaik. Ada yang bekerja di tempat yang dia benci, tapi setiap hari berkata pada diri sendiri, ini demi masa depan. Ada yang bertahan dalam hubungan yang nggak sehat, tapi meyakinkan diri bahwa cinta butuh pengorbanan. Kita membohongi diri agar bisa bertahan, karena menerima kenyataan yang sebenarnya seringkali jauh lebih menyakitkan daripada mempercayai ilusi. Ini membuat kebohongan menjadi semacam mekanisme pertahanan diri, sesuatu yang manusia gunakan supaya hidup terasa lebih ringan. Kalau kita mau jujur, sebagian besar kebohongan dalam hidup ini muncul karena manusia takut pada rasa sakit. Kita nggak siap menerima kenyataan bahwa hidup seringkali nggak sesuai harapan. Jadi otak menciptakan cerita-cerita penghibur seolah semuanya baik-baik saja. Misalnya, ketika seseorang gagal mencapai mimpinya, dia mungkin berkata, mungkin memang bukan rezekiku. Padahal bisa jadi dia hanya malas berusaha lebih keras atau takut keluar dari zona nyaman. Kebohongan semacam ini halus, hampir nggak terasa, tapi perlahan membuat kita hidup jauh dari diri sendiri. Kita bukan lagi orang yang mengejar kebenaran, melainkan orang yang mencari kenyamanan. Filosof seperti Friedrich Nietzsche pernah bilang, kadang manusia lebih memilih kebohongan yang indah daripada kebenaran yang pahit. Kalimat ini relevan banget dengan kondisi kita sekarang. Di era media sosial misalnya, kita sering terjebak dalam pencitraan. Banyak orang berpura-pura bahagia dengan memamerkan foto liburan, pencapaian, atau hubungan harmonis. Padahal di balik layar mereka mungkin sedang kesepian, hancur, atau bahkan kehilangan arah. Kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya, karena sistem yang kita bangun sendiri membuat kebahagiaan seolah harus ditunjukkan. Akhirnya, bukan hanya orang lain yang kita bohongi, tapi juga diri kita sendiri. Kita mulai mengukur kebahagiaan dari like dan komentar, bukan dari apa yang sebenarnya kita rasakan. Kalau dipikir lagi, salah satu alasan manusia hidup dalam kebohongan adalah karena kita ingin diterima. Sejak lahir, kita punya kebutuhan dasar untuk diakui, dihargai, dan dicintai. Masalahnya nggak semua orang bisa menerima kita apa adanya. Jadi, kita belajar untuk menyesuaikan diri dengan standar orang lain. Bahkan kalau itu berarti memalsukan sebagian dari diri kita. Kita berpura-pura kuat saat rapuh, berpura-pura setuju saat nggak sepakat, dan berpura-pura bahagia saat hancur. Semakin sering kita melakukannya, semakin kita jauh dari versi asli diri sendiri. Pada akhirnya, kita bisa sampai pada titik di mana kita nggak tahu lagi siapa diri kita sebenarnya, karena topping yang kita pakai sudah terlalu lama melekat. Namun, kebohongan ini bukan semata-mata kesalahan individu. Lingkungan sosial punya peran besar dalam membentuknya. Sejak kecil, kita dibesarkan dengan ekspektasi orang tua, tuntutan sekolah, norma budaya, dan standar masyarakat. Kita diberitahu apa yang baik dan apa yang buruk, bahkan sebelum kita punya kesempatan untuk mengenal diri sendiri. Misalnya, kita diajarkan bahwa sukses itu harus punya pekerjaan mapan, rumah besar, dan mobil mewah. Jadi banyak orang mengejar standar itu tanpa pernah bertanya, apakah ini benar-benar yang saya inginkan?
Ketika kita memaksakan diri mengikuti pola hidup yang ditentukan orang lain, kita sebenarnya hidup dalam kebohongan. Karena realitanya itu bukanlah kebahagiaan kita, tapi kebahagiaan yang dipinjam dari orang lain. Ironisnya, kebohongan kadang terasa lebih aman dibandingkan kebenaran. Kebenaran itu menuntut keberanian, sedangkan kebohongan memberi kenyamanan. Mengakui pada diri sendiri bahwa kita nggak bahagia, misalnya butuh keberanian besar. Mengakui bahwa kita salah memilih jalan hidup juga menyakitkan. Jadi banyak orang memilih jalan pintas menutupi luka dengan ilusi. Ini mirip seperti orang yang punya luka fisik tapi menutupinya dengan perban tanpa pernah membersihkannya. Dari luar terlihat baik-baik saja, tapi di dalam lukanya makin membusuk. Begitu juga dengan kebohongan yang kita pelihara. Semakin lama kita menutupinya, semakin sulit kita menyentuh kebenaran yang sebenarnya. Kalau kita lihat lebih jauh, kebohongan juga erat hubungannya dengan ketakutan akan penolakan. Manusia pada dasarnya makhluk sosial yang ingin dicintai dan diterima. Ketika kita merasa berbeda, kita sering merasa nggak aman. Maka kita menciptakan versi diri yang lebih diterima, walaupun palsu. Misalnya, seseorang mungkin berpura-pura menyukai hal-hal yang sebenarnya dia nggak sukai hanya supaya bisa masuk ke lingkaran pertemanan tertentu. Atau seseorang mungkin berbohong tentang pencapaiannya supaya terlihat lebih hebat di mata orang lain. Ketakutan akan penilaian orang membuat kita mengorbankan kejujuran demi rasa aman. Padahal setiap kali kita melakukan itu, kita kehilangan sedikit demi sedikit kebebasan menjadi diri sendiri. Namun bukan berarti semua kebohongan itu buruk. Ada kalanya manusia berbohong untuk melindungi diri dan orang lain. Misalnya ketika seorang dokter memilih menyampaikan berita buruk dengan cara yang lebih lembut, agar pasiennya nggak terlalu terpukul. Atau ketika kita menenangkan teman yang patah hati dengan berkata, kamu akan baik-baik saja. Walaupun kita tahu prosesnya akan panjang dan sulit. Kebohongan semacam ini lebih mendekati empati daripada manipulasi. Tapi masalahnya, batas antara kebohongan untuk kebaikan dan kebohongan untuk menipu diri sendiri seringkali tipis banget. Kita sering menggunakannya sebagai alasan untuk menghindari kenyataan, padahal seharusnya kebohongan hanya jadi jembatan sementara, bukan rumah permanen. Kalau kita berhenti sejenak dan berpikir, pertanyaan yang lebih penting bukan lagi bagaimana manusia hidup dalam kebohongan, tapi seberapa sadar kita akan kebohongan itu. Karena selama kita nggak sadar, kita akan terus mengulang pola yang sama. Kita akan terus memoles luka tanpa pernah menyembuhkannya. Kita akan terus menganggap ilusi sebagai kenyataan. Dan semakin lama kita hidup seperti itu, semakin sulit membedakan mana kebenaran dan mana kebohongan. Pada akhirnya, kebohongan yang kita ciptakan akan menjadi penjara. Salah satu alasan manusia sering terjebak dalam kebohongan adalah karena kita punya kebutuhan untuk merasa punya kendali. Hidup ini penuh ketidakpastian, dan otak kita sebenarnya benci ketidakpastian. Jadi, untuk mengurangi rasa cemas, kita sering membuat cerita-cerita di kepala kita sendiri. Misalnya seseorang bisa berkata, aku pasti bahagia kalau punya pasangan. Atau, kalau aku kaya, semua masalahku akan selesai. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. Ketika impian itu tercapai, seringkali kita tetap merasa kosong. Lalu, kita membuat kebohongan baru. Mungkin aku kurang banyak uang, atau mungkin aku butuh orang yang lebih baik. Siklus ini terus berulang tanpa henti. Kita berlari mengejar sesuatu yang kita yakini sebagai jawaban, padahal jawaban itu nggak pernah ada di luar diri kita. Fenomena ini dalam psikologi dikenal dengan istilah self-deception, atau kebohongan terhadap diri sendiri. Self-deception bukan sekedar soal berbohong pada orang lain, tapi tentang menciptakan realitas palsu untuk membuat hidup terasa lebih ringan. Misalnya, seseorang bisa saja berkata pada dirinya, aku sudah cukup berusaha, padahal sebenarnya dia tahu ada banyak kesempatan yang dia sia-siakan. Atau seseorang berkata, aku bahagia dengan pilihanku, padahal setiap malam dia merasa hampa. Masalahnya kebohongan semacam ini sering jadi racun yang perlahan menggerogoti kita. Kita mungkin merasa aman sekarang, tapi di bawah permukaan ada kegelisahan yang makin menumpuk dan suatu saat akan meledak. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan modern, kebohongan ini jadi makin kompleks. Media sosial adalah salah satu faktor terbesar yang membuat manusia sulit jujur pada dirinya sendiri. Setiap hari kita melihat orang lain terlihat lebih bahagia, lebih sukses, lebih mapan. Kita jadi membandingkan hidup kita dengan standar yang bahkan nggak nyata. Ada orang memamerkan liburan ke luar negeri, padahal mungkin itu hasil utang. Ada orang pamer rumah mewah, padahal cicilannya bikin stres setiap bulan. Tapi yang terlihat di permukaan adalah kebahagiaan.
Dan karena kita terus terpapar pada pencitraan seperti itu, kita merasa perlu memalsukan hidup kita sendiri. Kita merasa harus terlihat bahagia, walaupun kenyataannya enggak. Kita membuat topeng, dan lama-lama kita lupa wajah asli kita. Di sisi lain, kebohongan juga punya sisi eksistensial yang lebih dalam. Kalau kita tarik ke filsafat, terutama eksistensialisme, ada satu fakta yang sulit diterima manusia. Hidup ini pada dasarnya absurd. Kita lahir tanpa diminta, kita hidup dengan penuh perjuangan, dan pada akhirnya kita akan mati. Banyak orang nggak siap menerima kenyataan ini. Jadi, kita menciptakan kebohongan besar untuk membuat hidup terasa punya makna. Kita meyakini bahwa ada jalur tertentu yang harus diikuti. Sekolah, kerja, menikah, punya anak, dan pensiun. Seolah-olah kalau kita mengikuti pola ini, hidup akan sempurna. Padahal kenyataannya, setiap orang punya jalan hidup berbeda, dan kesuksesan yang kita kejar seringkali hanyalah definisi yang diwariskan orang lain kepada kita. Dengan kata lain, kita menjalani hidup yang bukan milik kita, dan anehnya, kita merasa aman dengan kebohongan itu. Albert Camus pernah bilang bahwa manusia selalu mencari makna, padahal alam semesta sendiri nggak pernah memberikan jawaban. Inilah yang disebut absurditas hidup. Untuk mengatasi absurditas ini, manusia menciptakan berbagai narasi, agama, budaya, norma sosial, impian pribadi, supaya hidup terasa lebih terarah. Ini bukan hal buruk, karena tanpa cerita-cerita itu, mungkin kita akan merasa hampa dan putus asa. Tapi masalahnya muncul ketika kita terlalu percaya pada cerita itu sampai lupa mempertanyakan kebenarannya. Kita percaya bahwa kebahagiaan ada di satu titik tertentu. Padahal kenyataannya, kebahagiaan seringkali lebih sederhana daripada yang kita bayangkan. Kita hidup mengejar janji-janji yang belum tentu nyata, dan seringkali mati-matian mempertahankannya, bahkan ketika hati kecil kita tahu itu bukan kebenaran. Kalau kita lihat dari perspektif psikologi sosial, ada teori menarik tentang kenapa manusia sulit keluar dari kebohongan. Namanya cognitive dissonance atau disonansi kognitif. Ini adalah kondisi ketika pikiran, perasaan, dan tindakan kita nggak selaras, tapi kita berusaha membenarkan diri supaya nggak merasa bersalah. Misalnya seseorang tahu bahwa gaya hidupnya nggak sehat, tapi dia berkata, hidup cuma sekali, nikmatin aja. Atau seseorang tahu bahwa pekerjaannya membuatnya stres dan nggak bahagia, tapi dia berkata, yang penting gajinya besar. Disonansi ini membuat kita memelihara kebohongan supaya kita nggak merasa gagal. Kita ingin percaya bahwa pilihan kita benar, meskipun sebenarnya kita tahu ada yang salah. Selain itu, manusia sering hidup dalam kebohongan karena kita diajarkan untuk mengejar standar kesuksesan tertentu. Sejak kecil, banyak dari kita dijejelin narasi bahwa hidup yang baik adalah hidup yang punya pencapaian. Kita harus punya nilai bagus, pekerjaan bergengsi, pasangan ideal, dan materi yang cukup. Padahal standar itu nggak datang dari diri kita, tapi dari orang lain, keluarga, masyarakat, dan media. Akhirnya banyak orang bekerja mati-matian untuk memenuhi ekspektasi itu, bahkan ketika dalam hati mereka tahu itu bukan yang mereka inginkan. Kita menipu diri sendiri dengan berkata, nanti aku bahagia kalau sudah mencapai ini. Padahal seringkali setelah sampai di sana kita justru merasa hampa. Kenapa? Karena sejak awal kita mengejar kebahagiaan orang lain, bukan kebahagiaan kita sendiri. Masalah terbesar dari semua ini adalah ketika kebohongan menjadi identitas. Ketika kita memakai topeng terlalu lama, kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita lupa apa yang benar-benar membuat kita bahagia, apa yang sebenarnya kita inginkan, dan apa yang membuat hidup ini bermakna bagi kita. Pada titik itu, hidup terasa seperti sebuah panggung teater besar di mana setiap orang berperan menjadi karakter yang berbeda, tapi lupa siapa pemerannya. Dan karena semua orang sibuk memainkan perannya masing-masing, kita saling melihat kebohongan satu sama lain dan menganggapnya sebagai kebenaran. Inilah kenapa manusia sulit sekali melepaskan diri dari kebohongan kolektif yang sudah dibangun bersama-sama. Kalau dipikir lebih jauh, keberanian untuk jujur pada diri sendiri sebenarnya lebih langka daripada keberanian menghadapi dunia. Karena ketika kita mulai jujur, kita harus siap menerima rasa sakit, kehilangan, dan ketidakpastian. Misalnya,
Seseorang yang menyadari bahwa pekerjaannya nggak sesuai dengan passionnya, mungkin harus meninggalkan zona nyaman dan memulai dari nol. Seseorang yang menyadari bahwa hubungannya nggak sehat, mungkin harus menghadapi kesepian. Dan seseorang yang menyadari bahwa impian yang dia kejar sebenarnya bukan miliknya, mungkin harus memulai pencarian baru. Semua itu menakutkan, dan ketakutan itu membuat banyak orang memilih tetap hidup dalam kebohongan yang nyaman. Namun, kebohongan juga bisa jadi titik awal perubahan. Kesadaran bahwa kita hidup dalam kebohongan bisa jadi pemicu untuk mencari kebenaran. Masalahnya, banyak orang berhenti di tahap sadar, tapi nggak berani melangkah. Kita tahu ada yang salah, tapi kita menunda untuk menghadapi kenyataan. Kita bilang, nanti saja, belum waktunya, atau aku belum siap. Sayangnya, waktu nggak pernah menunggu. Semakin lama kita menunda, semakin dalam kita terjebak dalam ilusi. Sampai suatu hari, hidup memaksa kita untuk melihat kenyataan dengan cara yang paling menyakitkan. Kehilangan, kegagalan, atau krisis eksistensial. Pada saat itu, barulah kita menyadari bahwa semua kebohongan yang kita pelihara selama ini nggak pernah benar-benar melindungi kita. Salah satu alasan utama kenapa manusia sulit keluar dari kebohongan adalah karena kebenaran itu menuntut keberanian. Berbohong itu mudah, jujur itu mahal. Ketika kita memilih untuk jujur pada diri sendiri, kita harus siap kehilangan banyak hal. Kehilangan kenyamanan, kehilangan ilusi yang selama ini kita pegang, bahkan mungkin kehilangan orang-orang yang kita cintai. Misalnya seseorang yang selama ini berpura-pura bahagia dalam sebuah hubungan, akan dihadapkan pada kenyataan bahwa dia harus pergi jika ingin menemukan kedamaian. Itu bukan keputusan mudah. Maka, kebanyakan orang lebih memilih bertahan, pura-pura kuat, dan berkata, "Aku baik-baik saja," padahal hatinya penuh luka. Kita sering lebih takut pada kesepian dan ketidakpastian daripada rasa sakit karena kebenaran. Ada satu hal menarik dari psikologi manusia. Otak kita cenderung memprioritaskan keamanan dibandingkan kebebasan. Inilah sebabnya kenapa banyak orang terjebak dalam zona nyaman. Bahkan ketika mereka tahu hidupnya tidak bahagia, mereka tetap memilih bertahan di tempat yang sama karena rasa aman itu memabukkan. Kebohongan memberi kita ilusi bahwa semuanya terkendali, padahal sebenarnya kita hanya menunda krisis. Seperti berjalan di atas lantai kaca yang retak, kita terus melangkah dengan berharap retaknya nggak akan sampai ke tempat kita berdiri. Sayangnya, semakin lama kita menunda menghadapi kenyataan, semakin besar keretakan itu, dan saat pecah dampaknya akan jauh lebih menyakitkan. Salah satu bentuk kebohongan terbesar manusia adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Kita seringkali hidup sesuai dengan ekspektasi orang lain, ekspektasi orang tua, pasangan, teman, dan masyarakat. Kita berusaha memenuhi standar kebahagiaan orang lain, bukan kebahagiaan kita sendiri. Misalnya seseorang kuliah di jurusan yang dia nggak suka karena mengikuti pilihan keluarga. Atau seseorang bekerja di kantor yang membuatnya stres hanya karena pekerjaan ini terlihat keren di mata orang. Lama-kelamaan kita mulai kehilangan suara hati kita sendiri. Kita lupa apa yang sebenarnya membuat kita hidup. Kebohongan ini sangat berbahaya karena perlahan membunuh identitas diri kita. Kita menjadi aktor dalam kehidupan kita sendiri, tapi bukan sebagai penulis naskahnya. Kita hanya memerankan karakter yang diciptakan orang lain. Namun, bukan berarti manusia tidak bisa keluar dari kebohongan. Prosesnya memang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kebohongan itu ada. Banyak orang bahkan tidak sadar bahwa mereka sedang hidup dalam kebohongan karena sudah terlalu lama menjalani pola yang sama. Kita harus berani bertanya, apakah ini benar-benar yang saya inginkan? Dan apakah ini hidup saya atau hidup yang orang lain tulis untuk saya? Pertanyaan-pertanyaan ini sering membuat kita tidak nyaman, tapi justru disitulah kuncinya. Ketidaknyamanan adalah tanda bahwa kita mulai mengguncang fondasi ilusi yang selama ini kita pegang. Setelah kesadaran muncul, langkah berikutnya adalah menerima kenyataan. Ini bagian yang paling sulit, karena menerima kebenaran berarti mengakui bahwa kita mungkin sudah salah mengambil jalan selama ini. Banyak orang terjebak pada rasa penyesalan dan rasa bersalah ketika mereka mulai menyadari hal ini. Mereka berkata pada diri sendiri, seandainya aku memilih yang berbeda, mungkin aku akan bahagia. Padahal penyesalan itu hanya akan membuat kita kembali mencari kebohongan baru untuk melindungi diri. Menerima kenyataan bukan berarti menyesali masa lalu, tapi memahami bahwa apa yang sudah terjadi adalah bagian dari proses kita belajar tentang diri sendiri. Di titik ini, kita mulai memasuki tahap ketiga,
keberanian untuk berubah. Inilah fase di mana banyak orang mundur karena rasa takutnya lebih besar daripada keinginannya untuk menemukan kebenaran. Perubahan itu menakutkan karena membawa kita ke wilayah yang belum kita kenal. Misalnya seseorang yang selama ini hidup untuk membahagiakan orang lain akan merasa kehilangan arah ketika mulai memilih dirinya sendiri. Atau seseorang yang terbiasa membohongi diri sendiri tentang kebahagiaannya akan merasa kosong saat topengnya dilepas. Rasa takut ini wajar karena kita sebenarnya sedang melahirkan kembali versi diri yang lebih otentik. Dan seperti kelahiran pada umumnya, prosesnya penuh rasa sakit. Disinilah banyak orang gagal. Mereka sadar bahwa kebohongan itu ada, tapi mereka kembali menutupinya dengan kebohongan baru. Contohnya, seseorang sadar bahwa pekerjaannya membuatnya tidak bahagia, tapi alih-alih mencari jalan keluar, dia memilih membangun ilusi baru. Nggak apa-apa, yang penting punya status. Atau seseorang sadar bahwa hubungannya toksik, tapi dia berkata pada dirinya, mungkin nanti dia akan berubah. Kita menciptakan lapisan kebohongan demi menutupi kebohongan sebelumnya, sampai akhirnya kita hidup dalam labirin ilusi yang rumit. Pada tahap ini, kita bahkan bisa sampai lupa bagaimana rasanya menjadi diri sendiri. Kalau kita kaitkan dengan filsafat eksistensial, ada pemikiran menarik dari Jean-Paul Sartre tentang konsep bad faith atau keyakinan palsu. Sartre mengatakan bahwa manusia sering menyangkal kebebasannya sendiri. Kita lebih memilih berpura-pura tidak punya pilihan, padahal sebenarnya kita punya pilihan. Hanya saja kita takut menghadapi konsekuensinya. Bad faith ini membuat kita merasa seperti korban, padahal sebenarnya kita adalah pelaku yang memilih diam. Dan selama kita terus menyangkal kebebasan kita akan terus hidup dalam kebohongan karena kita berpura-pura tidak punya kendali atas hidup kita. Proses menghadapi kenyataan memang tidak nyaman, tapi justru disitulah letak kebebasannya. Saat kita mulai berani membuka masker, kita mungkin akan kehilangan banyak hal. Kehilangan hubungan, kehilangan status sosial, bahkan kehilangan rasa aman. Tapi pada saat yang sama, kita mendapatkan satu hal yang jauh lebih berharga, keaslian. Kita mulai mengenal diri sendiri apa adanya, bukan diri yang dipoles untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dan di titik inilah kebahagiaan yang sesungguhnya mulai terasa. Bukan kebahagiaan yang ditentukan dunia luar, tapi kebahagiaan yang lahir dari kejujuran pada diri sendiri. Namun bukan berarti setelah kita menemukan keberanian, hidup akan menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, kejujuran membawa kita ke jalan yang lebih terjal. Saat kita mulai berkata jujur tentang apa yang kita mau, akan ada orang-orang yang tidak suka. Saat kita memilih jalur yang berbeda dari kebanyakan orang, akan ada yang menghakimi dan mempertanyakan keputusan kita. Ini wajar, karena dunia ini dibangun oleh sistem kebohongan kolektif, dan siapapun yang berusaha keluar darinya akan dianggap aneh. Tapi justru disitulah kekuatannya. Menjadi diri sendiri di dunia yang terus memaksamu menjadi orang lain adalah bentuk keberanian tertinggi. Kalau kita lihat pola besar hidup manusia, kebohongan sebenarnya muncul dari 3 sumber utama: ketakutan, ekspektasi, dan ilusi. Kita takut menghadapi kenyataan, kita tertekan oleh ekspektasi orang lain, dan kita mengejar ilusi yang diciptakan masyarakat. Selama kita tidak berani mempertanyakan ketiganya, kita akan terus berjalan di jalur yang bukan milik kita. Dan di ujungnya, banyak orang menyadari terlalu terlambat bahwa mereka telah hidup dengan cara yang salah. Hidup dalam kebohongan punya harga yang sangat mahal. Kadang kita nggak sadar karena efeknya nggak langsung terasa. Kita merasa semuanya baik-baik saja, padahal pelan-pelan kita kehilangan arah. Salah satu dampak terbesar dari kebohongan adalah kehilangan identitas. Semakin lama kita membohongi diri sendiri, semakin kabur siapa kita sebenarnya. Kita lupa apa yang benar-benar kita inginkan, apa yang membuat kita bahagia, dan apa yang berarti bagi kita. Pada akhirnya, kita menjalani hidup seperti robot, bangun, bekerja, tidur, dan mengulanginya lagi setiap hari, tanpa pernah benar-benar merasakan hidup. Kehilangan identitas ini membuat banyak orang mengalami kekosongan batin. Dari luar, hidupnya mungkin terlihat sempurna, punya pekerjaan bagus, keluarga, rumah, dan semua yang diimpikan orang lain. Tapi di dalam, ada suara kecil yang bertanya, apakah ini semuanya? Apakah hidup cuma begini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul di saat-saat sunyi, ketika kita berhenti sejenak dari kesibukan. Banyak orang mencoba menutupinya dengan distraksi, sibuk bekerja, sibuk bersosialisasi, sibuk mengejar pencapaian baru. Tapi sebenarnya, semua itu hanya cara untuk menutupi kenyataan bahwa ada ruang kosong di dalam diri
yang belum pernah disentuh. Konsekuensi lain dari hidup dalam kebohongan adalah kelelahan mental. Berpura-pura itu melelahkan. Saat kita harus memakai topeng setiap hari, kita menguras energi hanya untuk menjaga citra, menahan emosi, dan memainkan peran tertentu. Misalnya, seseorang yang berpura-pura bahagia dalam hubungan yang toksik harus mengontrol ekspresi wajahnya, memilih kata-katanya, dan memastikan orang lain tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hal yang sama juga terjadi pada mereka yang berpura-pura bahagia di media sosial, padahal kenyataannya kesepian. Semakin lama kita menahan semua itu, semakin besar stres yang kita rasakan. Dan sayangnya, stres ini seringkali kita abaikan, sampai akhirnya meledak dalam bentuk kecemasan, depresi, atau rasa putus asa. Dampaknya nggak cuma ke dalam diri kita, tapi juga ke hubungan kita dengan orang lain. Saat kita hidup dalam kebohongan, kita sulit menjalin koneksi yang tulus. Bagaimana kita bisa benar-benar dekat dengan orang lain kalau kita bahkan nggak jujur tentang siapa diri kita? Banyak hubungan hancur karena dua orang saling jatuh cinta pada versi palsu satu sama lain. Kita menciptakan karakter ideal di awal, berharap orang lain akan menyukainya. Tapi lama-kelamaan, topeng itu melelahkan. Dan ketika sisi asli kita muncul, seringkali orang merasa kecewa. Padahal seharusnya yang salah bukan pada keaslian kita, tapi pada kebohongan yang kita bangun sejak awal. Kalau kita tarik lebih luas, kebohongan juga mempengaruhi kesehatan mental kolektif masyarakat. Di era digital, dunia kita seperti panggung besar. Setiap orang berlomba-lomba menunjukkan sisi terbaiknya. Dan akibatnya, standar kebahagiaan jadi semakin tidak realistis. Kita percaya bahwa orang lain lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih sempurna. Padahal kenyataannya nggak selalu begitu. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan. Kita merasa kurang, lalu kita memalsukan kebahagiaan kita sendiri, dan orang lain melihatnya dan merasa kurang juga. Kita hidup dalam dunia penuh topeng, di mana kebohongan bukan hanya pilihan individu, tapi budaya kolektif. Lebih jauh lagi, kebohongan membuat kita takut menghadapi diri sendiri. Semakin lama kita menutupi kebenaran, semakin sulit kita melihatnya dengan jernih. Misalnya, seseorang yang membohongi dirinya tentang tujuan hidupnya akan semakin sulit menemukan makna hidup yang sebenarnya. Orang yang berpura-pura bahagia akan semakin sulit mengenali apa yang benar-benar membuatnya bahagia. Pada akhirnya, kita bisa sampai pada titik di mana kita tidak tahu apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita lelah, dan apa yang sebenarnya kita cari. Disinilah krisis eksistensial sering muncul. Momen ketika seseorang mulai mempertanyakan arti hidupnya sendiri. Albert Camus pernah bilang, satu-satunya masalah filosofis yang serius adalah bunuh diri. Maksudnya bukan soal kematian semata, tapi tentang absurditas hidup. Banyak orang terjebak dalam kebohongan karena mereka takut menghadapi kenyataan bahwa hidup ini pada dasarnya nggak punya makna bawaan. Kita sendirilah yang harus memberinya makna. Masalahnya, memberi makna pada hidup itu bukan hal yang mudah. Itu berarti kita harus berani menggali ke dalam diri, bertanya dengan jujur dan menerima jawaban yang mungkin menyakitkan. Dan proses ini menakutkan, sehingga kebanyakan orang lebih memilih bersembunyi di balik ilusi yang nyaman. Tapi di balik semua ini, ada satu kabar baik. Kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus hidup dalam kebohongan, atau kita bisa memilih untuk berani menghadapi kenyataan. Memang, memilih kejujuran tidak membuat hidup lebih mudah. Justru sebaliknya, seringkali hidup jadi lebih sulit di awal. Tapi perbedaannya adalah, kesulitan itu nyata dan memberi kita kebebasan. Saat kita mulai jujur pada diri sendiri, kita mungkin kehilangan banyak hal, pekerjaan, hubungan, status sosial, tapi kita mendapatkan satu hal yang jauh lebih berharga, yaitu kedamaian batin. Karena pada akhirnya, kebenaran, seberapapun pahitnya, selalu membebaskan. Keberanian untuk jujur juga membuat kita lebih hidup. Ketika kita tidak lagi sibuk memoles citra, kita bisa benar-benar merasakan setiap momen. Kita nggak perlu berpura-pura kuat saat rapuh, karena kita tahu rapuh itu wajar. Kita nggak perlu berpura-pura bahagia di media sosial, karena kita tahu kebahagiaan yang nyata bukan soal penampilan, tapi soal perasaan. Dan yang paling penting, kita mulai mengenal diri kita apa adanya, kekuatan, kelemahan, ketakutan,
dan impian kita. Kita mulai menjalani hidup yang lebih otentik, bukan hidup yang ditulis oleh ekspektasi orang lain. Pada akhirnya, pertanyaan tentang kenapa manusia hidup dalam kebohongan bukan sekedar soal kebiasaan, tapi tentang takut menghadapi kebenaran. Kita takut kesepian, takut ditolak, takut gagal, dan takut menghadapi sisi diri kita yang mungkin nggak seindah bayangan kita. Tapi justru di balik rasa takut itu, ada kebebasan yang kita cari. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri, kebebasan untuk memilih jalan hidup kita sendiri, kebebasan untuk berhenti mengejar kebahagiaan orang lain, dan mulai menciptakan kebahagiaan versi kita sendiri. Kebohongan memang memberi kenyamanan sementara, tapi kebenaran memberi makna yang bertahan lama. Dan setiap orang, cepat atau lambat, akan sampai pada titik di mana topengnya runtuh. Saat itu tiba, kita dihadapkan pada pilihan, terus bersembunyi di balik ilusi, atau berani melangkah ke cahaya kebenaran seberat apapun rasanya. Karena pada akhirnya, satu-satunya kehidupan yang benar-benar layak dijalani adalah kehidupan yang kita jalani dengan jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, dan jujur pada kenyataan. Kalau direnungkan lebih dalam, kebahagiaan sejati bukanlah tentang punya hidup yang sempurna, tapi tentang berani menerima hidup apa adanya. Kita akan tetap melakukan kesalahan, mengalami kegagalan, dan menghadapi rasa sakit. Tapi selama kita jujur dengan diri sendiri, kita bisa menemukan ketenangan di tengah semua ketidakpastian itu.